لحضرة الشيخ أبو بكر بن زري لحضرة أبي عمر الغوث لحضرة أبي عبد الهدى لحضرة الشيخ مهر الشيخ البجري لحضرة الشيخ كشف الأنوار البجري لحضرة الشيخ عبد الله البجري لحضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر البجري ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواجنا وذريتهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم يرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والأمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسر بذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينير قلوبنا وقلبنا مع الهدى والتقوى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وقال الله رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدنيا والآخرة kepada kita terbilang kepada pembicaraan daripada keutamaan orang-orang akhir. قال حدثنا محمد بن الفضل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا إبراهيم بن يوسف حدثني يحيى بن سليمان عن عمران بن مسلم قال بلغني أن أبا ذر قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع. Daripada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari menyebutkan Awsani khalili adalah bahwasanya kekasihku Nabi Muhammad SAW mewasiati kepadaku bisa main dengan 7 perkara. Lam atrukuhunna wala atrukuhunna, dan yang 7 perkara tadi yang tidak boleh aku tinggalkan karena yang berbesar tadi, berwasiat tadi adalah kekasihku itu Nabi Muhammad tadi. Awsani bihubbil masakinah. Jadi wasiat yang pertama kata Nabi kepadamu, kata sahabat Abu Dzar, itu adalah mendekati dan suka daripada berkawan dengan orang miskin. Wa tunwi minhum, dan mendekati berdekat kepada mereka itu. Wa ana anzura ila man huwa asfala minni wa la anzuru ila man huwa fawqi. Yang kedua, senantiasa Nabi itu berwasiat kepadamu bahwasanya aku itu lebih memandang kepada orang yang di bawah daripadaku tadi, dan tidaklah aku diperintahkan memandang kepada orang di atasku. Artinya mah suka pada orang yang merendahnya, orang di bawah. Wa an asila rahimi wa in adbartu wa qatta'tu. Yang ketiga, pesan Nabi, wasiat Nabi kepadaku, tetap aku itu adalah mengikat daripada persaudaraan, saudara sama muslim tadi. Wa in adbartu wa in qatta'tu, sekalipun bahwasanya aku itu membelakanginya dan aku memutuskannya. Wa anastakthira min qawli la haula wala quwwata illa billah. Pesan wasiat yang keempat kata Abu Dzar kepadaku oleh Nabi tadi, memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Fa innaha min kunuzil barri, karena sungguhnya itu adalah termasuk daripada perbendaharaan kebaikan. Ucapan la haula wala quwwata illa billah tadi. Ya, orang yang banyak kemampuannya, banyak kekayaannya, ucapan la haula wala quwwata illa billah. Wa la as'alan nasa syai'an. Yang kelima, wasiat Nabi kepadaku, tidaklah aku dipesani Nabi jangan meminta-minta apapun sesuatu kepada manusia. Wasiat Abu Dzar lawanku, wasiat Abu Dzar, wasiat Abu Dzar jangan menjadi kepada oleh Nabi, tidaklah aku ditaati Nabi meminta-minta kepada manusia dengan permintaan apapun tadi. Wa anna akhafa billahi laumata laim. Yang keenam, pesan atau wasiat Nabi kepadaku,
Janganlah takut ketika dihina atau dicela orang dalam menegakkan kebaikan dan hukum Allah Ta'ala. Katanya yang bujur ditegakkan di sini walaupun tidak disenangi orang, walaupun dicela orang, tetap sedih aku menegakkan hukum-hukum Allah Ta'ala tadi. Wa aqulul haqqa in kana murran, yang ketujuh wasiat Nabi kepadaku, sampaikanlah sesuatu yang benar itu sekalipun terasa pahit dan berat. Jadi yang bujur sini sampaikan walaupun pahit terasa berat, artinya walaupun banyak rintangannya, walaupun banyak yang tidak sukanya, yang penting aku sampaikan yang benar itu walaupun berat tadi. Jangan takut sini. Wa kana Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu idza saqata min yadihi sawmahu yakrahu an yaqula li ahadina wa li nabiyhi wa biyadil Islam. Wa 'anil A'mashi an Khaythamah, riwayat daripada Abu Muawiyah daripada A'mash daripada Khaythamah, qala taqulul malaikah, bahwasanya malaikat berkata, ya Rabbi abdukal kafiru basatta lahu dunya. Suatu hari malaikat berbicara kepada Allah Ta'ala, ya Rabbi, wahai Tuhan, abdukal kafiru, hamba pian orang-orang kafir itu, basatta lahu dunya, pian lapangkan rezekinya, harta dunianya, wa tuzra anhul bala'u, dan pian dihindarkan dari balanya. Dia malaikat protes, wahai Allah Ta'ala, orang kafir dunia itu biar mudahkan rezekinya, biar hindarkan dari bala, biar fayaqulu lil malaikati, jawaban Allah Ta'ala, ukshufu an iqabihi, kata Allah Ta'ala kepada malaikat, kalian melihat sisa mereka. Kemudian qala taqulu fa idza ra'awhu qalu ya Rabbi la yanfa'uhum ma asaba min ad-dunya. Ditapaikan Tuhan disiksa mereka di akhirat oleh Allah Ta'ala. Arujur punya malaikat, ya Rabbi, wa ya Allah Ta'ala, sia-sia harta yang diberikan kepada mereka, tidak bisa menolong mereka kena di akhirat itu. Wa taqulu ya Rabbi abdukal mu'minu tuzwa anhu dunya wa tuqriduhu lil bala'i. Kemudian malaikat berucap lagi, ya Tuhan, wahai Allah Ta'ala, bahwasanya orang-orang mukmin, orang beriman di dunia Engkau sempitkan harta mereka, rezeki mereka Engkau ngalihi, dan Engkau uji mereka dengan bala yang datang dari Dia. Waqala, menjawab Allah Ta'ala, apa jawabannya? Fayaqulu ukshufu an thawabihi, kalian melihat, wahai malaikat, lihatlah dulu ganjarannya, sudah aku siapkan ya Tuhan. Wa idza ra'auhu, apabila sudah malaikat melihat balasannya tadi sudah disiapkan Allah Ta'ala, qalu ya Rabbi ma yadurruhu ma asabahu minad dunya. Mereka berkata, malaikat tadi, wahai Allah Ta'ala, tiada artinya mereka sengsara di dunia bagi mereka. Artinya mereka sengsara di dunia sampai situ aja, tapi ganjarannya biar siapakan sudah, ujar malaikat tadi. Karena malaikat melihat apa yang dibalas oleh Allah Ta'ala di hadapan malaikat tadi. Qala haddatsana Muhammad bin Al-Fadl bi isnadihi an Abi Dzar al-Ghifari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mukaththiruna humul asbaluna illa man qala bil mali hakadha wa hakadha arba'u marratin wa qalilum ma'u. Riwayat daripada Abi Dzar juga menyebutkan bahwasanya Nabi bersabda, orang-orang yang kaya tempatnya nantinya balik bawah, di atas, di bawah orang fuqara, orang fakir miskin. Disebutkan oleh Nabi sebanyak 4 kali begini jadi Nabi. Jadi misalnya di dunia, di surga juga kita kedudukan orang kaya tadi di bawah orang miskin, antaranya derajatnya.
atau di neraka kena juga masuk ke dalam neraka tempat mereka paling paling bawah, di bawah daripada orang miskin tadi. Kenapa disebutkan kedudukan mereka paling di bawah? Karena mereka apabila babari kita lihat, kita sebut, kita macam-macam itu nama penyakitnya. Jadi kedudukan mereka karena mau tinggi, kaya tadi. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Waruya anin Nabi SAW annahu qala inna syaitana yaqulu lan yanjiwal ghaniyyu min ihda thalathin imma an uzayyinahu fi ainihi fayamna'u min haqqihi. Kata syaitan menyebutkan bahwasanya aku akan membinasakan orang kaya dengan 3 perkara. Ujar syaitan tadi. Apa jawabannya? Apa sebutannya? Yang pertama, kata syaitan, imma an uzayyinahu bi ainihi fayamna'u min haqqihi. Yang pertama, aku menghias pandangan matanya, aku hijaukan matanya, dan hijau dan macam-macam, hingga enggan melaksanakan kewajiban zakatnya. Itu yang pertama, kata syaitan, aku celaka orang yang kaya tadi. Wa imma an usahhila alaihi sabilahu fayunfiqahu fi ghairi haqqihi. Yang kedua, kata syaitan, aku bantu dalam membelanjakan hartanya pada pemborosan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Sudah dikatakan oleh syaitan, iblis tadi sudah nyata. Jadi apabila dia sudah banyak punya hartanya tadi, niscaya aku belanjakan, aku ganiakan dia membuang hartanya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa imma an uhabbibahu fi qalbihi fayaksibuhu bi ghairi haqqihi. Yang ketiga, kata syaitan, aku tanamkan cinta di hatinya itu, agar hatinya cinta kepada harta selalu, sehingga menghalalkan segala cara untuk memperolehnya, kayak apapun caranya. Ujar syaitan. Jadi kan perkara ini aja, salah satunya ya syaitan ada yang berhasil, apalagi tiga-tiganya manjur untuk pakai semua berhasil. Aku syaitan tadi sebutin pun itu syaitan ada yang pakai ini berhasil juga aku. Tujuanmu itu syaitan apa? Menyesakan manusianya sampai bila sampai hari kiamat. Aku syaitan pada pihak-pihak terus saja. Kayak bapak ulang mengalami manusia, tetap aku 3 perkara ini aku letakkan di hati orang-orang yang punya kekayaan yang luar biasa tadi. Waruya Nabi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala ba'athan nabiyyu wa ana tajirun. Daripada riwayat sahabat Nabi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala ba'athan nabiyyu, pada waktu itu adalah Nabi mengirimku, wa ana tajirun, waktu itu adalah aku tulang atau seorang pedagang. Nabi mengirimku suatu tempat, lalu pada waktu itu aku ingin berdagang, kata si sahabat Abu Darda. Fa'aradtu an astami'a li at-tijarata ma'al ibadati. Kata sahabat Abu Darda, aku ingin sekali mengumpulkan dua-duanya, antara usaha dagang tadi dengan ibadah. Kayak apa supaya keduanya awal? Falam tajtami'a, tapi tidak berhasil. Karena salah satunya ujarnya si Abu Darda menyibukkan diriku. Aku berhemat berdagang, tertinggal ibadah pun sini. Paling sesaking aku senang berdagang tadi, sampai tidak tahu waktunya tertinggal ibadahmu. Lalu kata sini, wa akbartu faraghattu at-tijarata, maka aku memilih ibadah saja, aku ambil berdagang tadi.
aku ambil berusaha ketika masjid tadi. Wa aqbaltu 'ala al-ibadati fa walladhi nafsi bi yadihi ma ahabba li annani hanutan 'ala babil masjid. Kata sahabat Abu Darda tadi, demi Allah bahwasanya aku ini ingin sekali memulai sebuah toko di dekat masjid supaya payu, supaya orang-orang di masjid, kemudian situ ada orang bertukar. Ujar sahabat Abu Darda, annani hanutan ala babil masjid la tukhti'uni fihi salatun, tetapi tujuanku di situ karena tercapai karena aku kata awal empat sembahyang di masjid tadi karena padat, kamu melayani orang berjualan aja. Setiap hari aku memperoleh arba'u kulla yaumin arba'ina dinaran. Aku memperoleh setiap hari keuntungan daripada berusaha berdagang tadi 40 duit dinar, 40 keping duit emas. Dalam apa? Selama 40 hari tadi. Sehingga tergiur akan diriku, kata si sahabat Abu Darda, fa'tasaddaqu biha fi sabilillah, dan aku berikan semuanya itu fi sabilillah tadi. Kila ya Abu Darda, lima taqarru dzalika, qala hisul hisabi. Lalu ada yang bertanya, wahai sahabat Abu Darda, kenapa tidak engkau kerjakan yang demikian tadi? Tidak engkau capai akan niat engkau? Qala, berkata sahabat Abu Darda, lisu'il hisabi, nanti hisabku berat kelak di hari kiamat kan. Kenapa aku harus mengundang usahanya di dekat tempat ibadah, dekat tempat ibadah tadi. Lalu aku meninggalkan usahaku tadi. Itu kata sahabat Abu Darda. Padahal sini laris benar, padahal sehari dapat 40 duit emas. Kali seminggu misalnya. Subik ya Allah. Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala padaku, apa Nabi yang ikut ini kita anak kayak banyak anak cuma menggaduhnya koler, anak kayak orang punya anak juga menggaduhnya koler. Dan sebelah kanan saya mau katakan nggak kira saya kok kali gendong di kepala saya kok kita bahamin berusung, saya kok bahamin kita, saya kok main yang jadi batis di depan mana-mana lagi banyak anak. Nah jadi berkat doa Nabi, orang kafir pun, orang non Islam pun di dunia makmur. Wa ruwiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-faqru masyaqqatun fid dunya. Ujar Nabi lagi menyebutkan bahwasanya yang namanya kemiskinan atau fakir itu merupakan kesulitan derita di dunia. Siapa aja orang fakir miskin itu pasti derita. Jadi pikiran, nah, yang maksudnya derita. Musirratun bin akhirah, tapi nanti di akhirat dia bahagia. Orangnya senang di akhirat kan. Yang penting menunggu waktunya lawas dulu. Musirratun bin akhirah wal ghaniyyu musirratun bin dunya. Ujar Nabi, sedangkan orang yang kaya itu nantinya menyenangkan dirinya gembira di dunia aja. Masyaqqatun bil akhirati, tetapi nantinya susah di akhirat. Ucapan Nabi ini bujur, artinya kita apa yang ucapan oleh Nabi bujur atau pasti. Warawa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna li kulli ahadin hirfatun. Riwayat Sayyidina Anas bin Malik menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, setiap orang punya pekerjaan, punya hobi, punya kesukaan. Ya Allah, setiap kita posisi punya kesukaan, punya pekerjaan, punya hobi. Wa hirfati ithnatani, lalu kata Nabi, hobiku, kesukaanku cuma dua. Al-faqru wal jihadu, kesenangku jar Nabi yang pertama fakir, aku senang Nabi.
Wal jihadu, yang kedua aku senang berjihad, berperang melawan orang musyrik tadi. Faman ahabbahuma faqad ahabbani, kata Nabi, barang siapa yang senang salah satu keduanya, faqad ahabbani, maka sungguh dia senang cinta kepadaku. Berarti termasuk sunnah Nabi juga ya. Wa man abghadahuma faqad abghadani, barang siapa yang membenci salah satu dari keduanya, fakir dan berjihad tadi, faqad abghadani, maka sungguh dia adalah tidak suka kepadaku, kata Nabi. Sungguh dia membenci kepadaku juga. Saya diberikan Tuhan fakir kada senang, berarti tidak mengikuti Nabi. Diberikan takdir sana, berarti ikut lawan Nabi, itu aja sudah. Ada perempuan yang hadir. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu, yang bagi lil muslimi an yuhibbal fuqara'i. Kata orang kitab Syekh Abdul Aziz Samarqandi menyebutkan, sepantasnya seyogianya bagi orang Islam itu an yuhibbal fuqara'i, bahwa adalah dia suka akan yang orang yang fakir, suka yang fakir tadi. Berikan Tuhan fakir, suka fakirnya. Wa yuhibbul fuqara, dan suka kepada orang yang fakir juga. Wa in kana ghaniyan li'anna fi hubbil fuqara'i hubbil rasuli, karena sungguhnya pada cinta suka kepada orang yang fakir tadi sama seperti cinta kepada Rasulullah. Wa qad amara Allah Ta'ala rasulahu bi hubbil fuqara'i wa dunuwi minhum, dan Allah Ta'ala sungguh telah perintahkan kepada Rasulnya dengan selalu menyukai, mencintai kepada orang fakir itu dan berdekat kepada mereka, sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha al-ayat. Nah, artinya Allah alam, bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad bergaul dengan orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan sore semata-mata hanya mengharap keridhaan-Nya. Quran surah Al-Kahfi ayat 28. Ayat ini turun mengapa? Disebutkan asbabun nuzul ayat ini bahwa anna Uyainata ibna Hisnin al-Firazi wa kana ra'isu qaumihi dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asbabun nuzul ayat yang tersebut bahwasanya ada tokoh Bani Fazarah yang bernama Uyainah bin Hisn. Karena ra'isu qaumihi, adalah dia ini termasuk pimpinan daripada suatu kaumnya, kepala kaumnya. Dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, masuk ke rumah Nabi. Si Uyainah bin Hisn ini masuk ke rumah Nabi. Wa indahu Salman al-Farisi wa Suhaib bin Sinan ar-Rumi wa Bilal bin Hammamah al-Habasyi. Di rumah Nabi waktu itu sudah ada sahabat Salman al-Farisi. Yang kedua ada sahabat Suhaib Sinan